Dua, satu. Selamat datang di podcast kita hari ini. Oke, Mikel, di podcast kita hari ini kita bakal bahas apa nih kira-kira? Aduh, hari ini enaknya bahas yang Gua nggak mau yang santai serius-serius, aja, gua iyalah. nggak mau yang serius. Kepala gua sakit nih bahas yang serius mulu. Ya, Kita yang gua santai hari ini aja. gue mau bahas MBG. Aduh, MBG. Makan buat guru. Nah, mana guru? Wah, lu kebiasaan lu nih. Jangan lah, Bang. Yang lain. Jangan. Oh iya, gue mau bahas gimana kalau kita bahas tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Astaga Tuhan, itu lagi. Udah ganti. Tapi kalau kita ngomong peraturan perundang-undangan, Kel, Gimana tuh? masuk tuh ke zaman-zaman kita sekolah. Iya sih. Ingat nggak lu Gimana tuh pelajaran apa yang ngajarin kita untuk belajar tentang peraturan perundang-undangan? Gua ingetnya tuh PPKN, Bang. Kalau nggak PPKN salah, seru ya, kan? pelajaran. PPKN seru kan? Apaan seru? Gue bosen, Bang. Gue kalau tiap pelajaran PPKN bawaannya pengen tidur. Kok bisa bosen sih, Kel? Gue pengen tahu deh kenapa lu bisa menganggap PPKN itu bosen. Gimana ya? Mungkin Bosan. teman-teman di sini ada yang relate ya. Maksudnya zaman dulu SD kita pelajaran PPKN, gurunya masuk bawa buku gede, jatohin Bawa buku, undang-undang bawa ya? undang-undang suruh baca. Aduh, boring banget. Terus ngejelasinnya juga apa namanya cuman nulis, ngomong, pokoknya boring lah, nggak ada ininya, nggak ada main-mainnya apa segala macemnya. Yang bikin boring sebenarnya pelajarannya atau gurunya, Kel? Kayaknya sih pembawaan gurunya sih. Pembawaan Ya, gurunya. lebih ke pembawaan gurunya sih. Jadi kita mau bahas gurunya apa PPKN-nya nih? Terserah lu dah, Bang. Oke, kita bahas pelajarannya aja, guys. Boleh. Jadi PPKN sendiri itu Gimana tuh? kepanjangan dari apa, Kel? Pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. PPKN, PPKN. pendidikan, Pancasila, kewarganegaraan. Jadi dulu zaman sekolah, lo tuh sempet suntuk lah ya. Iya, dulu Suntuk sama tuh pelajarannya. gue tuh suntuknya karena Nah, boleh ya itu. gue tahu, Kel, kenapa lu bisa suntuk sama pelajaran selain penjelasan gurunya ya, mungkin pembawaan Oh. gurunya, cara gurunya mengajarkan ke anak-anak muridnya atau gimana? Jadi gini sih, gue ngerasa ketika gue jadi siswa gitu ya belajar PPKN tuh kayak banyak banget yang dicekokin materinya gitu, Bang. Jadi tuh apa namanya kayak full materinya tuh silabusnya ya, gue nggak tahu kurikulum atau silabusnya gitu tuh lebih apa ya, cukup berat buat kita pelajari di usia kita yang pas SD itu gitu. Jadi kayak peraturan perundang-undang apa UUD 1945, terus habis itu sejarah kita juga belajar. Ya walaupun itu bagus sih, maksud gua kan memang kan menambah wawasannya. Betul. Kan jadi lebih dalam ya gitu kan. Mungkin teman-teman KTSP 2006 nih relate nih. Relate. Relate nih. Jadi kayak materinya tuh banyak banget, textbooknya tuh banyak banget gitu. Jadi kita harus sering baca biar kita memahami gitu loh, Bang. Betul. Iya. Jadi Makanya memang- di situ beratnya di situ, pikiran gua Iya. memahami banyak materinya itu. Jadi emang pelajaran PKN dulu banyak ngafalinnya, Banyak ngafalinnya. pasal-pasal, ngafalin apa undang-undang pembukaan undang-undang dasar 1945 ya. Sejarah. Ada sejarahnya juga, ada intrik politiknya di Intrik sana politik. yang menurut gua which is itu relate dengan kehidupan kita zaman sekarang loh, Kel. Kenapa bisa relate tuh, Bang? Lu Kenapa tuh? PPKN itu, Kel, itu mengajarkan lu inget gak sih dari dulu tuh kita diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila, terus kemudian di PPKN juga kita apa hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia gitu, terus juga banyak yang diajarin dari PPKN yang mana itu akhirnya membentuk karakter pribadi bangsa kita sendiri. Nah, itu gue setuju tuh memang. Tapi gini sih, waktu pas gue belajar dulu malah bukan pembentukan karakternya yang diutamakan, Bang. Justru malah cuman sejarah, kita bahas sejarah, bahas undang-undangnya. Makanya kan banyak anak-anak yang boring ya. Lebih ke textbook gitu. ya? Iya, lebih ke textbook gitu. Jadi kayak pembawaan untuk transfer ilmunya ke siswanya itu sih yang mungkin apa namanya dulu tuh kurang pas buat gua kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton sekarang tuh pada relate mungkin. Iya, Gitu. mungkin kurang pas buat Mikel karena Mikel dulu duduknya deket jendela kali ya. Lu tahu aja kalau gue pelajaran bosen, emang gue biasa duduk jendela paling belakang terus gue tidur. Ini orang-orang kayak gini nih orang-orang yang harus dikasih pelajaran pendidikan Pancasila lagi nih. Oke, jadi Kel, kita tuh dapat PPKN tuh dari zaman kita SD tau, Kel. Ya. Sampai lo kuliah juga masih dapat. Masih dapet. Kita diajarin tentang etika, moral, hak dan Etika. kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tapi Iya. menurut lu sebagai warga negara Indonesia yang lu rasakan Indonesia sendiri tuh udah mengimplementasikan Pancasila dan nilai-nilainya nggak sih?
Aduh, tadi perjanjiannya di awal kita nggak serius ya bang ya, tapi ya udahlah oke lah, gue jawab nggak serius dikit, gue jawab pertanyaan lu nih. Jadi apakah sudah diimplementasikan gitu ya bang ya? Menurut lu lah sebagai warga negara Indonesia tuh gimana sih? Untuk gue lihat apa ya di lingkungan sosial yang gue lihat ya, maksudnya kehidupan sosial yang gue lihat selama ini udah banyak memang udah yang diterapkan oleh masyarakat yang dulu dipelajari di PPKN bang. Betul. Gitu kayak misalnya nih gotong royong, itu udah jelas. Kalau misalnya jelas. di RT lah teman-teman nih yang aktif di lingkungan warga kan ada namanya gotong royong, kerja bakti, terus juga ada siskamling gitu kan, ada jaga malam gitu kan, Dan zaman ganti-gantian. kita sekolah tuh kita udah diajarin tentang hak dan kewajiban kita sebagai siswa nih. Ya. Kayak misal kita diajarkan untuk patungan iuran, bayar iuran. Ya, kita punya iuran kelas gitu kan. Iuran kelas. Nanti iurannya bakal dipakai buat ini lebih transparan ya. Lebih transparan. Malah menurut gue lebih transparan kita waktu sekolah loh daripada anggaran-anggaran yang udah kebentuk waktu di sekolah lain maksud gua. Oh, di sekolah lain. Gua kira yang sono. Yang beda. Gue percaya kalau itu, gue percaya dan yakin. Oke. Ya kan sejak dini kita diajarin untuk wajib membayar pajak gitu. Iya. Kan. Istilahnya, pajak, kita harus bayar iuran nih, jelas buat beli spidol, buat beli kertas ulangan atau segala macem, kan transparan tuh. Transparan. Ya. Terus bendahara kita juga, uang 5.000 gua kemarin kemana nih gitu kan. Bisa Terus ada yang nagih juga, dipertanggungjawabkan. ya kan. Lu belum bayar iuran lu. Gitu. Jadi emang sejak dini kita udah diajarkan untuk memenuhi hak dan kewajiban kita dari bayar iuran lah. Contohnya dari bayar pajak lah. Kalau sekarang udah gede, lu taat nggak sama pajak? Wih, taat dong. Gue punya NPWP aktif bro. Nah, tapi pertanyaan gua nih, gimana tuh? lu tahu nggak pajak lu dipakai buat apa? Gimana ya? Kita balik ke konteks tadi. Oke, balik lagi konteks dah. Ini PPKN nih. Gimana tadi lanjutin Kel? Kayak lu udah lu belajar untuk hak dan kewajiban terus segala macem. Tadi kan di masyarakat kayak gotong royong udah kita sering temukan, kita lakukan gitu. Soal etika dan moral itu juga ada beberapa yang berlaku. Kalau misalnya teman-teman pada tahu apa namanya istilah norma-norma. Betul, norma. Kesopanan, norma asusila gitu lah semacam itu. Ada berapa norma sih Kel yang berlaku tuh? Wih, banyak bang. Banyak ya? Banyak. Dan juga sebenarnya norma itu juga disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Kayak misalnya kan kita kan ada berapa provinsi nih? 30-an lah ya. 34, 38 provinsi yang dimana budaya tiap sukunya tuh kan berbeda gitu. Jadi memang udah disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Gitu. Tapi pada hakikatnya norma-norma yang berlaku di seluruh Indonesia itu udah sesuai dengan Pancasila kayak gitu. Jadi itu udah memang implementasi realnya kayak gitu. Culture-nya memang udah disesuaikan. Culture-nya udah disesuaikan. Memang kan kalau Pancasila sendiri kan digali dari akar dan budaya bangsa kayak gitu. Akar budaya bangsa. Beragam-ragam tetap satu jua. Yoi. Oke. Jadi menarik sih menurut gue malah tertarik untuk bahas Pancasilanya sih Kel. Pancasilanya. Karena di PPKN kan kita ditekankan bahwa dari kecil tuh kita ditekankan bahwa ideologi bangsa Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Which is ada beberapa orang yang menganggap bahwa Pancasila itu bukan sebuah ideologi gitu. Gimana tuh, menarik nih. Itu nanti kita bahas di konten member. Gue baru aja mau kepoin. Ya udahlah konten selanjutnya ya, konten selanjutnya. Gue lebih tertarik kali ini untuk membedah apa tuh? Masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilainya. Yang mungkin bisa kita relate atau bisa kita korelasikan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata kita. Contoh gue ambil satu adalah kita ambil sila yang pertama adalah sila ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sejak kecil kita udah ditanamkan untuk beragama. Pertanyaannya kenapa kita harus beragama? Ya kan? Yoi. Nah, karena kita di sana diajarkan untuk menjadi pribadi yang memiliki moral dan etika gitu. Betul. Tapi teman-teman, apa tuh? yang gue sayangkan Kel, padahal di kolom KTP udah jelas ya agama itu apa. Kalau di Indonesia sendiri udah ada tertulis lah. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang diakui ya. Iya 5 dengan juga ada Muslim, satu Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, juga Buddha. ada juga tambahan penghayat kepercayaan yang lain bisa ditulis di KTP kayak gitu. Cuma yang gue sayangkan sih gimana tuh? Intrik permasalahan tentang agama ini tuh nggak pernah habis gitu ya. kayak misalnya pembangunan gereja terhambat atau mungkin ada
terorisme, mungkin, ya. ada yang gereja diledakkan dan segala macamnya. Agak apa ya, kalau dilihat tuh agak bertentangan dengan sila-sila yang ada. Jelas lah. Gue yakin yang Iya. salah tuh bukan Pancasilanya mungkin ya. Iya. Tapi mungkin pribadi masing-masing ya menganggap bahwa mungkin punya ideologi lain selain Pancasila. Mungkin. Kalau dari pandangan lu gimana Kel menghayati sila pertama ini? Jadi tuh menghayati sila pertama kan buat gue pribadi nih. Sebagai orang nasionalis sebagai lah ya. Oh yes. Label gue langsung dilabelin orang nasionalis. Terima kasih ya. Oke, jadi tuh bagi gue memang secara pribadi kita terlepas dulu dari Pancasila sedikit. Secara pribadi memang agama itu adalah sifatnya privacy, private gitu. Jadi memang ya gue pribadi mempercaya adanya Tuhan. Yes. Itu dulu deh, gitu kan. Terus kenapa gue beragama? Alasannya karena agama itu buat gue adalah tuntunan hidup gue ketika gue berperilaku dan bersikap di sosial dan masyarakat kayak gitu. Nah, yang dimana ya secara tidak langsung ya gue udah juga sepakat dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, dari sisi pemerintah Indonesia sendiri, karena di negara Indonesia ini adalah negara yang beragama, rata-rata penduduknya beragama, ya memang pada akhirnya kita diletakkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, karena memang sebagian besar masyarakat di sini itu beragama, Bang. Mungkin kalau misalnya di negara lain beda cerita. Beda cerita yang dimana mereka punya paham sendiri, ideologi sendiri begitu. Makanya oke, boleh mungkin di luar sana orang-orang atau oknum itu memiliki pendapat dan pemikiran masing-masing mengenai bagaimana caranya kita bernegara dan beragama, which is itu gak masalah gitu, karena kan kita bebas berpendapat. Betul. Bebas berpendapat, demokratis. Tapi jangan sampai kebebasan berpendapat kita, kebebasan berpikir kita itu jangan sampai melukai hak orang lain. Tuh. Jangan sampai mengambil hak orang lain gitu. Karena itu udah jelas bertentangan dengan Pancasila juga, dan juga HAM itu sendiri gitu loh, hak asasi manusia gitu. Ya kalau misalnya lu sebut tadi kayak gereja dibom. Yes. Terus habis itu banyak pembangunan rumah-rumah ibadah ditolak pembangunannya gitu. Ini kita nggak ada menyudutkan suatu kaum tertentu, enggak. Membahas suatu fakta Kita yang bisa dicek. kita harus nanti dicantumin berita-berita sama Mikel. nanti dicantumin lah di Nah, bawah. sumber-sumbernya nanti Mikel. dicantumin. Kan Nanti kita nggak salah dicantumin sama ngomong, nggak salah ngomong Nanti ya. ada di gitu. bawah ini guys. Editor, tolong editor. editor. Terus Kayak gitu. Jadi tuh ya itu disayangkan, kenapa harus kalau punya pemikiran sendiri kenapa harus menjadi melukai orang lain kayak gitu ya. sebenarnya nggak masalah ya punya pemikiran Nggak atau punya ideologi Iya. pribadi, nggak masalah. Asal jangan terlalu radikal dan Jangan fanatis. terlalu radikal dan fanatis karena jadinya malah melukai orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain kayak gitu. Jadi itu malah jatuhnya teroris gitu loh, terorisme seperti itu. Kayak cukup gue bahas sila pertama. Iyalah. Kalau kita bedah tuh agak sensitif dalam. banget sih Kil. Sensitif memang. Sangat Iya. sensitif. Kita bahas agama sangat Keagamaan itu memang sensitif gitu. Terus apalagi nih, Bang? Terus kita masuk ke sila kedua Kil. Sila kedua adalah apa tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut lu Kil, sebagai warga negara Sebagai Indonesia, warga negara. menyikapi kata adil itu seperti apa Kil? Asik. Atau mungkin Bang Derman bisa bantu jawab. Yang di belakang ini ya, yang di belakang ya. Sebagai produser, sutradara, operator, dan sponsornya, pendana juga. All team, all for one. Director. Adil gimana Bang menurut Abang Bang? Nanti. Oke. Gimana Kel? Menurut Kel? Oke, jadi adil buat gua itu semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan mendapatkan akses untuk kehidupan yang lebih baik yang sama. Termasuk adil secara hukum ya Kel ya? Yes, that's it. Buat mereka-mereka Gitu. yang memang yang jangan sampai tumpang tindih lah ya bener terkait hukum seperti itu ya. Ya. Dengan kasus-kasus yang belakangan ini siapa namanya siapa yang disiram air keras, namun ternyata Andri yang didasari oleh Iya. dendam pribadi itu kayaknya dendam harus pribadi lebih
Pengadilannya militer. Maaf izin. Oke, lanjut. Sini. Lewat. Jadi kata adil itu sendiri adalah menurut Mikel tadi ya itu apa namanya setiap orang di Indonesia berhak hidup dan mendapatkan akses kehidupan yang lebih baik yang sama. Betul. Gitu. Nah, kenapa gua highlight ya akses kehidupan yang lebih baik yang sama di sini? Karena termasuk pendidikan termasuk MBG, betul. MBG semua dapat menu yang sama misalnya, maksudnya bergizi lah ya, bergizi yang sama gitu kan. Termasuk yang SPPG-nya dapat kendaraan juga. Motor. Semua dapat motor kayak gitu. Jadi tuh karena ada yang maksudnya karena gue sering melihat ketimpangan sosial di masyarakat untuk sekarang, yang kaya sangat kaya banget, konglo lah, yang miskin banget kayak gitu. Terus apalagi yang kelas middle class nih, waduh makin kasihan gitu loh, maksudnya kaya tidak, miskin segan gitu. Jadi ada ketimpangan sosial yang membuat negara Indonesia ini sedikit goyang lah, apalagi perekonomiannya, terus juga jalan menuju kemakmurannya itu terhambat gitu, karena kan ketimpangan sosial ini kan berarti ada akses yang tidak semua orang dapat gitu, apalagi akses termasuk lapangan pekerjaan juga gitu. Jadi tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang layak, padahal mereka berhak untuk hidup juga gitu loh. Mereka punya KTP. Menurut gitu. lu bonus demografi itu gimana sih Kil? Dengan yang 9 juta lapangan pekerjaan itu ya? 19 juta ya? Iya. Ya itu enggak, maksud gue gini loh. Itu gua mengucapkan terima kasih untuk Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mereka udah punya suatu gagasan ya. Benar. Dengan bonus demografinya yang dengan percaya dirinya dia yakin bahwa akan bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Itu bagus kan. Ada political will-nya. Betul. Ada political will-nya. Itu kan dia berarti melihat sila kedua dari Pancasila itu sendiri yang dia berusaha terapkan, walaupun nanti implementasinya akankah gagal atau berhasil kita lihat bersama kita lihat bersama bisa nanti dinilai, lah. guys. Bisa dinilai masing-masing lah, nanti di kolom komentar kalian chat aja nggak apa-apa. Jadi adil, setiap masyarakat itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berjuang untuk hidup yang lebih baik. Di Indonesia itu sendiri sedang diperjuangkan. Bukannya tidak ada keadilan, tapi sedang diperjuangkan untuk adil. Betul. Tapi nggak tahu sampai kapan ya kayaknya. Cuma kita lanjut lah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini berkaitan nih sama sila kedua juga tadi ya. Dan sila 1, 2 berkaitan semua. Persatuan ini menurut lu kita sebagai negara ini udah bersatu belum dengan sejarah kita yang dulu banyak perpecahan yang bahkan beberapa negara itu malah memisahkan diri dari Indonesia ya kan? Ada yang pisah ya, ada yang pisah. Timor Leste waktu salah itu. Satunya Timor Leste. Salah duanya yang di ujung belum ya? Oh, belum. Papua Nugini. Papua Nugini nggak pernah jadi Indonesia, Bang. Indonesia ya. Sebelahnya. Kita hidup Indonesia. Oke, jadi tuh ini pertanyaan yang menarik. Gue kilas balik sedikit ya, Bang ya, ke zaman perjuangan kemerdekaan yang dimana adanya Sumpah Pemuda waktu itu. Nah, adanya Sumpah Pemuda itu melahirkan Persatuan Nasional, yang dimana sebelum Sumpah Pemuda terjadi, perjuangan Indonesia melawan penjajah itu bersifat kedaerahan, kolektif tapi kedaerahan gitu. Yang dimana Aceh berjuang sendiri, terus Jawa Tengah berjuang sendiri, kayak gitu kan. Jong Java, Jong Sumatera dan semacamnya, mereka berjuang masing-masing gitu. Tapi anak mudanya Indonesia pada saat itu berpikir, kenapa nggak kita bersatu aja? Betul. Gitu. Jadi kan kita kan satu area koloni jajahan Belanda itu, kenapa kita nggak semua bersatu terus membentuk satu negara gitu, satu negara yang bersama-sama kita mengusir penjajah. Nah, dari situ kan lahir Persatuan Indonesia, begitu kan. Nah, kita percepat kembali ya ke zaman sekarang begitu.
kita sudah mengalami banyak gangguan dalam persatuan Yes, kita. betul. Gangguan yang mengancam Pasti persatuan ada lah. kita. Ada terorisme tadi, terus juga ada pemberontakan Betul. dulu di DITI, DII, ya. gitu-gitu kan, pemberontakan Ratu Ini Adil, bagian dari Akrab. pembelajaran PPKN ya? Iya, dulu zaman PPKN kita sering dikasih tahu gitu kan sama guru-guru. Terus tapi kan Indonesia tetap satu. Betul. Gitu. Dan zaman sekarang juga ada beberapa daerah yang mungkin cukup kecewa Yeah. begitu ya dengan pemerintah Indonesia saat ini, yang dimana mereka menginginkan lepas Yeah. gitu dari Indonesia. Sampai sekarang masih ada Iya, yang bahkan ada yang pernah lepas. ada yang udah lepas Timor Ada, Leste ya, waktu itu kan. salah satunya. Terus sekarang ada yang berusaha untuk memprotes begitu ya, pemerintah pusat, yang dimana ada saudara-saudara kita yang di dan juga di beberapa daerah lain gitu. Nah, untuk sekarang yang mengancam persatuan kita itu adalah rasa ketidakpuasan. Betul. Rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan. Awalnya dari situ gitu. Yang dimana tiap daerah itu kecewa dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Dan juga kecewa dengan sistem yang cukup bobrok, yang dimana masih ada korupsi, masih ada ketidakadilan di sana, dan juga kritik yang tidak berjalan, yang dimana teman-teman yang berusaha mengkritik pihak yang berwenang malah seperti itu, begitu kan, tidak terfasilitasi dengan baik begitu. Jadi itu juga salah satu hal yang harus kita soroti bersama begitu Bang. Dan juga ada beberapa hal yang bikin gue kecewa juga. Kalau misalnya lu ingat kejadian waktu pas Pilgub DKI. Iya, kenapa tuh? Itu gue kecewa banget. Ini Gue kecewa banget jujur. periodenya siapa nih? Periodenya waktu itu pemilihannya ada si ada Iya si lagi. macamnya ya begitu. Itu mulai panas-panasnya Iya, jadi tuh dengan isu SARA itu kan. Gue cukup kecewa dengan siklus politik ya, maksudnya nuansa politik pada tahun itu ya, pada zaman itu, yang dimana malah memanfaatkan Yes. hal-hal yang harusnya membuat kita bersatu, yaitu gue sebut aja deh agama. Iya. Kayak gitu. Harusnya agama Isu itu SARA lah, isu SARA lah. Mereka mainkan itu isu SARA. Gue nggak tahu ya pihak-pihak yang ini. Gue nggak menuduh siapapun ya. Cuman gue yang gue rasakan sebagai warga negara, dampak dari situasi tersebut itu kerasa banget Bang di kehidupan sosial gue, yang dimana gue sama teman-teman gue yang beda agama jadi sedikit merenggang, ada saling curiga. Gue tiap datang ke tongkrongan, wah lu pihaknya siapa lu? Iya, Pihaknya iya. yang apa? Pasti Yang B? dituduh, Kayak gitu, gitu. Iya, jadi kayak gitu. mulai nggak asik. Padahal kan buat gua pribadi, politik itu kan santai aja Iya. gitu. Maksudnya setiap kandidat atau setiap pergerakan politik pasti ada kurang dan Iya. lebihnya. Kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa sampai personal banget, bahkan kita bawa maaf kata Tuhan. Iya. Begitu. Ya itu salah satu permasalahannya lah Ya, itu ya. salah satu permasalahan. Dari persatuan Indonesia ya kalau gue sih berharapnya untuk mengatasi hal ini ya, karena ini pasti timbulnya perpecahan itu pasti karena ada kekecewaan, ketidakpuasan ya. Harapannya sih bisa lebih apa ya? Mungkin aspirasi masyarakat ini bisa lebih diterima ya, dan itu setuju. dan kalau bisa bukan cuma beberapa atau segelintir aja, bukan hanya untuk beberapa kepentingan orang gitu, tapi memang benar-benar aspirasi orang-orang yang kecil dan jauh, terpencil bahkan itu bisa didengar. Bisa didengar, dan nggak cuman bisa didengar, tapi bisa dieksekusi, Bang. Betul. Menjadi sebuah rencana yang konkret, Yes, benar, gitu. benar. Karena di situ berarti kan ada kita sebut political will ya. Iya. Apa keinginan untuk mewujudkan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Demi Indonesia Emas lah ya. Indonesia Emas 2045. Kita sikat sila keempat kel kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan musyawarah, kita garis Musyawarah. kita bold nih kalimat musyawarahnya. Sejauh ini Kel, menurut lo Indonesia ini adalah negara yang demokratis kan? Artinya kita menjunjung tinggi yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Nah, musyawarah ini sendiri
menurut pandangan lo tuh seperti apa, Kel? Nah, jadi gini Bang, musyawarah itu sebenarnya adalah Apakah ini yang melandasi negara demokratis Indonesia atau bagaimana? jadi itu musyawarah sebenarnya ada produk lokal dari Indonesia sendiri, masyarakat lokal ya, kultur lokalnya masyarakat Indonesia yang dimana setiap ada suatu permasalahan, perbedaan pendapat, perbedaan ide begitu ya dalam menyikapi suatu peristiwa, kita terbiasa untuk berkumpul dan saling mendengarkan satu sama lain. Betul. Intinya itu awalnya seperti itu. Barulah kalau sudah kita saling mengerti satu sama lain, kita berbicara, kita juga mengerti pandangan yang lain, kita menghormati, terbentuklah kesepakatan dari hal tersebut. Garis merah, benang merahnya ya. Yes. Yang menyambungkan antara pendapat A, B, C, dan D. Kita satukanlah semua pandangan dari orang-orang dan melahirkan kesepakatan yang tidak merugikan siapapun. Betul. Dan justru harus menguntungkan semua orang. Gitu. Jadi musyawarah itu tidak merugikan siapapun dan menguntungkan semua orang. Harusnya ya. Harus win. Semua harus menang di sini. Nggak ada yang merasa kalah, nggak ada yang merasa kecewa begitu ya. Iya, nggak ada yang merasa terpinggirkan juga, termarginalkan, suaranya tidak didengar, nggak ada. Di musyawarah semua harus difasilitasi. Apakah sudah dinaungi. terjadi ya di Indonesia itu sudah dilakukan? Kalau untuk sudah dilakukan kita udah tarik dari sejarah. Ya, kita tarik dari sejarah deh. Yang dimana gini, mungkin teman-teman sedikit pernah baca sejarah suku Batak ya, yang dimana mereka memiliki sistem yang penatua, yang tua-tua di satu desa begitu, ketika memutuskan sesuatu mereka pasti berkumpul dan berdiskusi begitu. Jadi bukan satu orang yang langsung memberikan perintah langsung begitu ya untuk suatu hal. B enggak. Jadi para tua-tua atau yang dituakan, yang dihormati dalam satu desa berkumpul dan membahas gitu. Hasil dari bahasan inilah yang nanti akan dihormati oleh semua orang dan dilakukan dan diuntungkan semuanya begitu. Dan juga beberapa sejarah dari kerajaan-kerajaan di Indonesia juga, walaupun mereka ada yang sistem raja begitu ya, negara mereka sistemnya raja, tapi kan mereka juga punya adipati, mereka juga punya penasihat-penasihat kerajaan yang dimana setiap memutuskan sesuatu mereka pasti berkumpul Bang gitu. Jadi tidak asal raja bertihta, tapi juga dilewati melewati proses perbincangan, musyawarah. Gitu. Iya. Dari dulu ya. Dan kalau zaman sekarang ya kita bisa lihat rapat anggota dewan yang kalau di YouTube live streaming, streaming. Nah, itu teman-teman bisa cek tuh di situ seperti itulah mereka bentuk musyawarah. Iya, mereka melakukan tadi. seperti itu. Untuk konkretnya zaman sekarang kayak gitu. Mungkin gue balikin ke para penikmat pendengar dan penonton semua. Menurut kalian Indonesia tuh sudah melakukan musyawarah itu sendiri atau belum? Kayak gitu teman-teman. Kayak kita langsung aja bahas ke sila kelima nih, kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kita udah ngupas banyak tadi di sila kedua ya tadi. Benar. Nah, kalau di sila kelima ini menurut lu apa yang membedakan dia dengan sila yang membahas tentang kata adil tadi, Kel? Di sila kelima ini yang membedakan adil dan adalah beradab dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini, kalau di sila kedua kan dia merujuk keadilannya itu kan secara umum, karena kan kita juga kemanusiaan kemanusiaan. Kita kan memasukkan nilai-nilai HAM ya. Yes, yang lo bilang semua berhak untuk hidup yang layak. Yang tadi gue highlight sedikit tuh, itu HAM. Nanti teman-teman baca sendiri deh di Google HAM itu kayak gimana. Kalau keadilan sosial ini, tapi di sila kelima ini lebih diperdalam lagi atau lebih ditekankan ulang di satu hal yang sangat spesifik, yaitu keadilan sosial. Gitu. Keadilan sosial di sini apa maksudnya? Keadilan sosial di sini adalah masyarakat WNI, semua WNI itu berkedudukan setara satu sama lain. Gitu, yang dimana mereka mendapatkan akses hukum yang sama, mereka juga mendapatkan hak dan kewajiban yang mereka harus lakukan dan juga mereka dapatkan, dan juga pelayanan negara tidak ada perbedaan di situ. Betul. Tidak pandang bulu lah, semua masyarakat dilindungi oleh negara
kayak gitu. Nah mungkin implementasinya kalau teman-teman bisa cek, bisa lihat sekarang itu kayak BPJS. Oh iya benar. Nah, BPJS, terus KIP, Iya, ya kan, KIP. KIP, gitu-gitu kan. Mungkin dulu KIS. KIP itu Pak Jokowi loh, produknya Pak Jokowi loh. Widih. BPJS juga loh. Mantap, mantap. Makasih, Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Asik. Itu ya, udah Iya. kita udah mengimplementasikan. Udah mengimplementasikan, keadaan sosial ini. betul. Dan juga kebijakan-kebijakan kalau lu kan tinggal Jakarta nih, Betul. Bang. Nah, kalau misalnya lu kan penikmat Transjakarta. Betul. Itu adalah Gua salah satu merasakan sih. bentuk keadilan sosial gitu, karena semua orang mendapatkan akses yang sama. Lu mau kaya, rumah kaya di Menteng, sama masyarakat yang tinggal di pemukiman area Jakarta Sama. Barat sama. Harga tiketnya 3.500. Nggak beda. Nggak ada beda. Lu mentang-mentang lu konglo, tiket lu dimalain nggak ada. Nggak ada. Mentang-mentang Nggak berlaku itu ya. nggak berlaku, malah justru bagi penyandang disabilitas diistimewakan lagi, Bang. Itu gitu. Dan kemarin juga teman-teman kita pejuang Hari Buruh ya, pejuang buru-buru juga sedang memperjuangkan hak-haknya juga ya. Ya, selamat Hari Buruh, teman-teman. Sedang memperjuangkan hak-haknya di 1 Mei kemarin ya, di 1 Mei 2006 Mei Day. Iya. Mereka sedang memperjuangkan dan lagi digarap nih sama Prabowo Gel. Wah, semoga Ya ada beberapa outsource yang bidang-bidangnya tuh udah mulai didapat lah, Betul, mereka dapat BPJS, iya, BPJS. dan lain-lain, mulai diperhatikan kembali gitu. Terus juga kejelasan pembayaran UMR. Iya. Nah, UMR juga salah satu keadilan sosial Betul, sebenarnya, Bang. betul. Gitu. Jadi Tapi masih nggak setara sih. Gel. nah, Kenapa ya? berarti harus diperjuangkan. Oh iya, kita Gitu berjuang kan. terus. Iya. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat di Indonesia. Begitu. Buat gue ya untuk keadilan sosial. Sip. Gitu. Oke, teman-teman, itu keadilan sosial versinya Mikel. Kalau versi lo kayak gimana bisa di komen Boleh. di bawah. Kita diskusi. Kita diskusi lebih. Nah, gue mau nyerempet dikit nih Kel. Gimana tuh, Bang? Indonesia, konsep kenegaraan Indonesia ini bisa terciptanya, bisa keluarnya ideologi Pancasila, bisa jadi namanya Indonesia ini. Lo ada cerita yang mau lo bahas dikit nggak sih? Dikit aja, kalau di lo spill dikit lah. Karena ya gue pengen denger aja sih dari Gimana lo nih. tuh? Indonesia itu terbentuk dengan konsep-konsepnya itu apakah real dari Soekarno dan teman-temannya atau ada tokoh lain yang memperjuangkan itu? Tapi ya di spill dikit aja. Spill dikit aja ya. Karena ini penting juga loh. Ini bagian dari Oke. sejarah dan PPKN itu sendiri. Ini ya ini gini deh. Maksudnya kalau dulu kan kita dikasih tahu sama guru-guru kita kan proses pembentukan Indonesia kan banyak tahapannya. Iya. Jadi mulai dari ada kesadaran pergerakan Betul. nasional yang dimana kita pindah dari pergerakan dengan senjata jadi pergerakan dengan pena gitu. Ada pergerakan Budi Utomo, Yes. terus Sumpah Pemuda, terus lanjut ada peristiwa Rengas Dengklok Ya, lah, benar, terus benar. juga BPU PKI PPKI dan semacamnya. Tapi buat gue pribadi mungkin teman-teman ada yang setuju nih. Proses pembentukan Indonesia memang itu didasari oleh beberapa pemikir-pemikir yang udah melampaui zamannya pada sebelum era 1945 gitu. Sebelum tahun 1945. Banyak yang nggak tahu nih. Mungkin bukan nggak tahu, mungkin lebih ke mungkin nggak ke up ya. Iya, nggak ke up gitu. Up, Mungkin teman-teman nanti sejarah bisa dan lain-lain. belajar bareng lah kita gitu. Yang gue sempat baca itu ada satu pemikir yang hebat banget ya buat Tokoh gua. ya? Tokoh yang benar-benar kalau misalnya kita baca pemikirannya itu banyak hal yang bisa kita jadikan landasan. Bukan kita sih, maksudnya banyak hal yang bisa dijadikan landasan oleh founding fathers itu untuk membentuk Indonesia, yaitu adalah namanya Tan Malaka. Tan Malaka. Kalau misalnya teman-teman nanti baca bukunya Naar de Republik, Naar ya, de Naar de Republik. Nah itu
Hebat banget tuh, bukunya keren banget. Jadi si Tan Malaka ini dia merumuskan pandangan negara Indonesia ya, visi dia terhadap Indonesia itu seperti apa nantinya setelah kemerdekaan. Mungkin beberapa penulis dan pemikir yang lain juga punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Tapi si Tan Malaka dengan latar belakang dia sosialis gitu ya, dengan latar belakang sosialis dan juga nasionalis begitu ya, nasionalis yang sangat mencintai Republik ini. Dia menulislah itu dengan bukunya Nardi Republik gitu. Jadi menuliskan poin-poin pemerintah Indonesia harus apa setelah merdeka gitu Datuk. Dia orang Minang. Dia orang Minang. Minangkabau. Betul gitu. Okay. Dan itu yang ngebuat gue sama Tan Malaka ini gue suka banget. Maksudnya dengan zaman dia yang dimana serba keterbatasan, nggak cuman dia sih, banyak pejuang dan juga pemikir ya Indonesia pada saat itu dengan segala keterbatasannya dia mampu merumuskan sedetail itu gitu. Dan dia udah bisa memvisikan 30 tahun 40 tahun Indonesia ke depan itu seperti apa. Oke. Gitu. Untuk yang mau teman-teman lebih tahu detailnya, sebenarnya konsep Indonesia versinya Tan Malaka tuh pada zaman itu atau apa yang ada di buku Nardi Republik itu bisa teman-teman kita bahas bareng. Misalnya teman-teman ada yang pengen tahu lebih lanjut atau pengen diskusi lebih bisa di komen aja teman-teman, di komen di kolom komentar, diramein aja komennya. Oke. Jadi menurut gue gue langsung aja ke konklusinya bahwa PPKN itu ternyata sangat amat penting karena kita mengulik ya etika dan moralnya orang Indonesia itu ya berdasarkan culture di Indonesia ya kan. Betul. Berdasarkan kultur yang ada, budaya yang ada gitu. Jadi dan dilengkapilah atau lahirlah Pancasila ini yang memang lahir karena sebagai payungnya budaya-budaya itu juga ya, perbedaan budaya dan lain-lain. Jadi diciptakanlah sebuah Indonesia dan ternyata konsep Indonesia itu sendiri ada versinya juga. Yang memang dulu mungkin sempat nggak dibahas dan lain-lainnya. Itu teman-teman. Jadi penting banget menurut gue pelajaran PPKN karena itu adalah fondasi karakter bangsa supaya Indonesia punya etika dan moralnya sebagai Indonesia seperti apa gitu. Jadi nggak bisa asal, menurut gue nggak asal sembarangan naturalisasi pemain sih Kel. Mereka harus lebih dari Indonesia. Benar sih, benar. Jadi orang Indonesia itu nggak mudah ternyata Kel. Iyalah. Banyak banget, benar gak sih? Iyalah, tapi sebenarnya sih bukan soal mudah dan susah, tapi lebih ke jiwa nasionalis lu seberapa? Yes, gitu. betul. Ya terserah, mungkin patriotisme. Teman-teman mungkin punya pemikiran yang berbeda, betul. Atau mungkin ada yang kecewa dengan negara ini begitu. Ya tidak apa-apa gitu kan. Maksudnya kan bebas kita berpikir ya dan berpendapat gitu. Tapi pada akhirnya ibu pertiwi kalian tuh cuma satu. Yes. Indonesia gitu. Kayak gitu. Itu teman-teman tadi tutup terakhir dari Mikel, mau pemikiran kalian rancu apa, se ekstrim apa, tetap ibu pertiwi kalian cuma satu, yaitu Indonesia. Oke, kita langsung tutup aja. Oke lah. Kita tutup teman-teman podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan nyalain tombol loncengnya ting. Ada tuh di pojok atas tuh. Nah, terus jangan lupa juga untuk apa tuh? Tungguin konten-konten kita yang lain. Iya dong, harus ditonton semuanya teman-teman gitu. Nanti teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar, kita bisa diskusi di sini. Iya teman-teman, kayaknya gue lebih seneng konten kismis nih, kisah misteri gitu. Gue kayak seneng banget sama Bang Derman dengan cara pembawaannya yang lucu gitu kan. Gitu mungkin saling adu aja ya. Adu fanbase. Kalau kalian punya cerita yang lebih horor dari ceritanya Bang Derman boleh. Kalau kalian mau cerita sama Bang Derman di sini boleh ya. Boleh banget. Bang Derman selalu ready kok teman-teman. boleh. Oke, thank you teman-teman. See you di podcast kita selanjutnya. Selamat tinggal teman-teman. Selamat tinggal lagi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you guys.